Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Kami memohon sekali lagi kepada peserta UMAN untuk dapat mengaktifkan kameranya agar acara juga dapat kita mulai, dan ini sebagai bentuk dokumentasi pembukaan acara pengarahan kita pada siang hari ini. Baik, alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah hari ini kita semua dapat kembali berkumpul ya. Alhamdulillah, saya ucapkan terlebih dahulu selamat datang kepada mahasiswa dan mahasiswi baru ya pada jalur ujian mandiri WINSI Samarinda pada gelombang pertama tahun 2024. Dan terima kasih sudah bergabung pada kesempatan kali ini. Yang kami hormati kepada Bapak Faisal Halim MPD selaku Kasubag Akademik dan Kasubag Layanan Kemahasiswaan WINSI Samarinda, yang beliau sudah bergabung pada siang hari ini, yang akan menjadi mitra ya, menjadi orang yang pasti akan pimpinan yang akan pasti akan teman-teman temui hingga wisuda nanti ya. Teman-teman nantinya akan dari awal masuk mendaftar, pengurusan yudisium hingga wisuda, rekan-rekan semua nantinya akan berkomunikasi langsung kepada Bapak Kasubag hingga kelulusan nanti. Dan nanti kita akan perkenalkan beliau. Yang kami hormati juga kepada Bapak Yogi yang sudah bergabung dari TIPD WINSI Samarinda. Terima kasih Pak Yogi sudah bergabung. Terima kasih Pak Yogi sudah bergabung bersama kami pada kesempatan kali ini. Dan sekali lagi kami himbau kepada seluruh peserta untuk dapat memute kameranya dan mengganti namanya dengan nama mengganti nama bukan lagi dengan merek handphone ya. Ada Samsung, ada iPhone di sini, ada Redmi begitu, sehingga bisa kami verifikasi bahwa teman-teman lah yang mengikuti kegiatan UMAN kita pada siang hari ini. Untuk itu kita awali dulu dengan sama-sama membaca suratul Fatihah agar kegiatan kita berjalan dengan lancar. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta Sangat pernah pegangan kayaknya. Baik, terima kasih. Dan selanjutnya karena acara sudah semakin siang begitu, dan saat ini bergabung total di hanya 108. 108 mungkin masih banyak yang belum mengetahui. Bersyukur teman-teman yang selalu mengupdate informasi, karena informasi tentu teman-teman harus aktif agar tidak tertinggal informasi dalam mencarinya begitu ya. Dan kami informasikan juga dalam penyeleksian UMAN ini kurang lebih ada 30 atau 40 yang tereliminasi pada jalur UMAN yang nilainya tidak mencukupi passing grade. Ya, sekedar kami informasikan nilainya tidak mencukupi passing grade dan kami nyatakan tidak lulus. Karena itu kami ucapkan selamat datang ya kepada calon mahasiswa baru WINSI Samarinda dari berbagai prodi yang sudah Anda pilih. Dan tidak hari ini tentu kami berharap Anda tuntaskan sehingga calonnya itu hilang begitu. Jadi sudah berubah menjadi mahasiswa WINSI Samarinda. Saat ini kami masih dinyatakan calon karena teman-teman masih belum melakukan registrasi ulang dan belum mendapatkan NIM. Apa saja langkah-langkah yang harus dilakukan nanti akan dijelaskan oleh Pak Yogi, dan kebijakan-kebijakan apa saja yang akan teman-teman harus pahami ketika menjadi seorang mahasiswa UINSI Samarinda nanti akan dijelaskan lengkap oleh Bapak Faisal Halim. Untuk itu dengan hormat mengawali kegiatan kita, kami mohon dengan hormat kepada Bapak Faisal Halim selaku Kasubag Layanan Kemahasiswaan UINSI Samarinda untuk dapat menyampaikan sambutannya. Kepada beliau kami persilahkan. Baik, terima kasih Pak Kapus Unit Pengembangan dan PMP, Bapak Muhammad Ridho Mutakin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wa ala millati rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Yang sama-sama kita banggakan Bapak Kapus yang sudah memimpin ataupun mendampingi kita di acara ini, dan juga kepada tim TPD yang pada kesempatan kali ini
akan nanti disampaikan oleh Pak Yogi Rahmat Santosa. Mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal Amin. alamin. Amin. Kemudian selanjutnya salawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga syafaat beliau saat ini dan yaumil akhir nanti selalu menyertai kita, langkah kita, dan kita mendapatkan syafaat beliau nanti di yaumil akhir nanti. Amin. Ya Rabbal Alamin. Selanjutnya juga saya mengucapkan selamat datang, selamat bergabung kepada mahasiswa baru jalur UMAN, Ujian Mandiri Universitas Islam Negeri Sultan Haji Muhammad Idris, tahun akademik 2024-2025. Benar tadi yang dikatakan oleh Pak Kapus, kalian masih calon dan ini mulai tahapan-tahapan untuk menuju status mahasiswa. Mudah-mudahan nanti selanjutnya kalian bisa mengikuti tahapan-tahapan tersebut dan bisa menjadi mahasiswa seutuhnya pada Universitas Islam Negeri Sultan Haji Muhammad Idris Samarinda. Selanjutnya saya ingin mengawali kegiatan Zoom kita ini pada siang hari ini dengan melapalkan niat di hati kalian masing-masing. Kenapa dengan niat dulu? Karena mudah-mudahan dengan diawali dengan niat yang baik ini, mudah-mudahan nanti kuliah kalian akan cepat selesai, tuntas, dan tidak mengecewakan orang tua kalian. Yakin bahwasanya orang tua itu mengharapkan sesuatu yang baik, dan kuliah itu adalah tempat terbaik untuk kalian pada saat ini untuk menuntut ilmu dan nanti akan merubah nasib kalian untuk menjadi lebih baik. Jadi dengan diawali dengan niat yang baik menuntut ilmu, mudah-mudahan segala sesuatunya di dalam menuntut ilmu ini kalian dimudahkan dan tuntas dalam melaksanakan kuliah ini. Itu dulu ya yang saya utamakan. Kenapa? Karena itulah yang menjadi awal langkah kalian untuk kuliah di UINSI Samarinda ya. Dengan memohon ridha Allah, mudah-mudahan nanti dengan niat yang baik ini menuntut ilmu dan mencari keridhaan Allah, keridhaan orang tua, mudah-mudahan nanti kuliahnya berjalan dengan lancar. Selanjutnya terkait tentang kegiatan Zoom ini juga kami menyampaikan tentang tahapan setelah kemarin ada pengumuman di tanggal 3 Agustus dan kalian sudah mengetahui bahwasanya kalian menjadi salah satu orang yang lulus. Selanjutnya pada hari ini kita akan mengadakan bimbingan teknis terkait tentang pengisian OKT dan registrasi. Jadi saya mohon pada kalian semua camaba calon mahasiswa baru ini untuk dapat memperhatikan lebih serius, lebih fokus kepada nanti apa yang disampaikan oleh tim TEPD untuk pengisian EOKT. Karena dalam pengisian EOKT ini banyak sekali hal-hal baru yang akan kalian temukan, tentunya itu akan menjadi kebingungan kalian tersendiri. Lalu sebelum itu bertanya, kalau baiknya dulu kalian menyimak ini dengan seksama, dengan perhatian yang serius, supaya nanti dalam pengisian kalian tidak akan bertanya-tanya kembali dan mengerti. Dan alangkah baiknya juga nanti setiap kali ada pertanyaan terkait tentang hal-hal yang ada di dalam kolom pengisian itu, kalian bisa berkoordinasi dengan saudara atau kakak tingkat yang sudah kuliah di sini ataupun dengan orang tua. Karena pengisian data EOKT ini tidak serta-merta kalian bisa pahami sendiri. Pastinya akan meminta bantuan kepada orang yang lebih memahami keadaan ekonomi, keadaan status kalian di dalam rumah kalian masing-masing gitu. Jadi orang tua, kakak ataupun segala macam nanti sangat-sangat mendukung tentang pengisian EOKT ini. Kemudian kami harapkan juga dalam pengisian EOKT ini karena ini adalah menuntut ilmu, kami meminta kepada kalian untuk jujur dalam pengisiannya. Jangan mengada-ngada ataupun tidak sesuai dengan keadaan yang real. Karena ini menuntut ilmu, itu adalah bagian daripada keberkahan. Hal kecil pun kalau sudah dimulai dengan sesuatu yang tidak bagus, maka mungkin itulah akan dapat dampaknya di kemudian hari. Jadi saya menekankan kejujuran itu lebih baik daripada nanti kalian akan mendapatkan sesuatu penyesalan di hari akhir nanti ya. Jadi jujur dalam pengisian itu lebih utama. Kemudian terkait tentang ini juga tahapan-tahapan yang disampaikan mohon nanti diperhatikan sebab kenapa
tahapan itu tidak bisa langsung melalui tahapan yang utama karena data utama itu menjadi data utama untuk melanjutkan ke sistem yang lainnya ataupun ke tahapan lainnya. Jadi dalam pengisian OKT nanti ada tahapan-tahapan yang kalian isi dulu sebelum menuju tahapan-tahapan lainnya, ya. Kemudian saya ingatkan juga setiap isian ataupun upload data yang diminta itu mempunyai nilai bobot yang akan menjadi nilai. Semakin banyak nilai bobot yang didapat ataupun diupload kalian, maka akan semakin rendah UKT yang kalian dapat. Tentunya yang tadi saya sampaikan sesuai dengan keadaan kalian. Jadi saya mohonkan kepada kalian semua untuk tetap mengisi sesuai dengan keadaan kalian masing-masing tanpa membuat atau mengada-ngada dengan isian data itu sendiri. Selanjutnya nanti setelah masa pengisian ini selama 5 hari, tanggal 5, 6, 7, 8, 9, kemudian ini tanggal 12 kita akan umumkan besaran UKT melalui website kalian sendiri juga ya. Artinya OKT yang halaman OKT yang kalian nanti mempunyai sendiri password dan kodenya itu sendiri. Nah, jadi nanti bisa dicek di masing-masing laman kalian menggunakan user dan password kalian sendiri. Jadi tidak di mana-mana, tetap di tempat kalian untuk mendaftar kemarin. Di situ juga kalian akan mengetahui besaran UKT dan pengumuman besaran UKT itu sendiri. Kemudian nanti lanjut di tanggal 12 sampai tanggal 17 itu pembayaran UKT-nya sesuai dengan bank yang dituju dengan menunjukkan besaran UKT yang kalian dapat. Jadi setelah pengumuman nanti kalian print out ataupun download itu dibawa ke bank dan itu nanti menjadi besaran UKT yang kalian dapat dan bayar sesuai dengan UKT yang kalian dapat. Dan satu dengan yang lainnya nanti akan berbeda ya sesuai dengan kemampuan ekonomi dan data dukung yang kalian upload gitu. Jadi kemudian di tanggal 12 sampai 17 Agustus itu juga kalian akan membuat NIM. Jadi setelah selesai pembayaran, kalian akan mendapatkan PIN nanti yang dijelaskan oleh tim TIPD. Itu juga yang nanti akan kalian masuk dalam pembuatan NIM. Dalam istilahnya itu generate NIM. Kemudian setelah selesai generate NIM, kalian akan registrasi. Nah, ini juga sangat-sangat diperhatikan ya. Kenapa saya bilang diperhatikan? Karena ini adalah masa-masa pengisian biodata kalian. Jadi kalian masih bisa merubah data-data yang tidak sesuai sewaktu kalian pengisian di saat pendaftaran kemarin. Baik itu NIK, tempat lahir ataupun segala macam, nama orang tua apa segala macam, pekerjaan orang tua nanti bisa diubah lagi di registrasi ini. Jadi mohon nanti kalau ada yang keliru datanya tidak sesuai bisa langsung merubahnya di waktu registrasi ini. Waktunya itu dari tanggal 12 sampai dengan tanggal 17 Agustus. Ya. Jadi mohon kalau ada teman ataupun kalian yang mempunyai kekeliruan data sesuai data yang sebelumnya, data ijazah sebelumnya, maka silakan ubah ataupun sesuaikan dengan data yang benar-benar valid, tidak berbeda dengan data yang sebelumnya. Ya, kemudian saya ingatkan kembali, karena ini sistemnya EOKT, maka bagi yang tidak mengisi ataupun tidak melakukan finalisasi, maka OKT akan secara otomatis ditentukan oleh sistem. Kemungkinan besar itu akan mendapatkan OKT tertinggi. Ya, jadi siapa saja yang tidak melakukan EOKT, maka OKT yang didapat, kalian tetap lulus ya, tetap diterima di Universitas Samarinda, cuman nanti OKT-nya akan OKT tertinggi ataupun ditetapkan secara otomatis oleh sistem. Mudah-mudahan itu menjadi perhatian kalian. Setelah ini akan disampaikan oleh tim TIPD bagaimana memulai pengisian EOKT ini. Mohon fokus dan ini menjadi salah satu hal utama kalian, sebab besaran UKT yang kalian akan dapatkan itu akan kalian bayarkan setiap semester sampai kalian selesai kuliah. Nah, gitu ya. Nah, dan besaran UKT yang kalian dapat itu nanti akan menjadi biaya yang sudah di-cover oleh UNC Samarinda, termasuk salah satunya biaya gedung, biaya pembangunan, biaya WiFi yang ada di sini, kemudian biaya lain-lainnya. Nah, karena sistem UKT ini adalah sistem yang tidak ditetapkan oleh pemerintah yang masih bersifat bantuan sosial. Jadi
Tidak murni 100% kalian itu besarannya sebesar yang telah ditetapkan oleh Kementerian Agama. Makanya sistemnya disebut dengan UKT atau uang kuliah tunggal yang masih banyak disubsidi oleh negara. Ya, jadi jangan merasa terbebani kalau mendapatkan UKT-nya yang sesuai dengan keadaan kalian, karena itulah sesuai dengan keadaan kalian dan kalian mendapatkan UKT sesuai dengan isian yang kalian isi. Mungkin itu Pak Kapus penyampaian dari saya. Mudah-mudahan dapat menjadi perhatian dan mohon nanti di dalam grup ini yang ada sudah WA-nya diikutin terus perkembangannya. Kalaupun nanti ada teman-teman kalian yang bertanya, yang memahami, mohon bisa dibalas ataupun dijawabkan juga. Karena kemungkinan kami dari tim juga ada kesibukan yang lain, jadi tidak sempat. Jadi kalau ada teman-teman kalian yang ingin bertanya, kemudian ada yang memahami, mohon bisa dibantu untuk menjawab dan menjelaskan juga. Terutama tadi terkait tentang isian EOKT. Mungkin itu. Mohon perhatiannya, salah hilap mohon maaf. Saya akhiri dengan wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kami ucapkan kepada Bapak Kasubag Layanan Kemahasiswaan demi Kemahasiswaan Bapak Faisal Halim, MPD yang telah memberikan arahannya. Dan tentu itu dapat disimak dan menjadi catatan penting bagi calon mahasiswa baru yang nantinya akan bergabung menjadi mahasiswa UINSI Samarinda. Dan silakan teman-teman, setelah ini kita akan sama-sama menyimak penyampaian dari TIPD terkait langkah-langkah apa saja yang dapat dilakukan. Dan apa namanya, kami kembali menghimbau dan mengingatkan kembali bahwa registrasi untuk mahasiswa UMAN sangat singkat karena tanggal 19 Agustus PBAK sudah dimulai. Disitulah apa namanya waktunya sangat singkat. Untuk itu jangan berharap ada penambahan waktu registrasi ulang. Karena registrasi ulang untuk UMAN gelombang kedua pun ya itu waktunya hanya 2 atau 3 hari. Karena tidak ada yang mengikuti PBAK di tahun yang akan datang. Semuanya akan diikutkan pada tanggal 19 Agustus yang akan dibuatkan KRS-nya di per 19 Agustus nanti. Seperti itu. Untuk itu teman-teman, kami kembali ingatkan bahwa semuanya tetap mengikuti kegiatan PBAK tanggal 19 Agustus dan tidak ada penambahan biaya ya. UINSI tidak ada melakukan proses pemungutan biaya gedung. Saya ingatkan, UINSI itu memberikan apa namanya sangat memberikan kemudahan hanya membayar UKT per semester, artinya per 6 bulan ya, per 6 bulan teman-teman membayar UKT, tidak ada uang gedung, bahkan alma mater pun teman-teman itu gratis kami berikan pada waktunya nanti, seperti itu ya. Untuk itu silakan. Dan kata Ade menyampaikan juga isu yang beredar UMAN akan ditetapkan UKT tinggi, tentu itu juga tidak berpengaruh karena kami pun juga melihat dari kondisi pendapatan dari teman-teman semuanya dan juga orang tua. Untuk itu diharapkan untuk mengikuti langkah-langkah pengisian UKT dan registrasi. Masih ada 2 tahap bahkan 3 tahap kawan-kawan, nanti akan dijelaskan oleh Winsi dari TIPD. Yang pertama itu kemarin sudah pendaftaran, sudah lulus, akan ada penentuan UKT, nanti akan ada pembuatan NIM, dan juga nanti ada pembuatan KRS ketika sudah sah menjadi mahasiswa dan sudah mendapatkan NIM. Pak Yogi, mohon maaf, ini waktunya kami ganggu. Kami mohon dengan hormat kepada Bapak Yogi Rahmat Santosa untuk dapat menyampaikan materi yang sangat penting sekali bagi mahasiswa baru kita. Kepada Pak Yogi, kami persilahkan. Baik, Pak. Ini suara saya terdengar, Pak ya? Terdengar, Pak, jelas, Pak. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ini langsung aja ya, saya share screen. Nah, Ini Pak, saya ceritakan. Nah, oke. saya mohon maaf saya salah sedikit Pak Yogi. Oh Teman-teman yang ya, menggunakan handphone, nggak apa-apa kalau memang handphonenya kecil untuk melihat layar langkah-langkah Pak Yogi, boleh dimatikan kameranya nggak apa-apa ya, asal fokus karena langkah-langkahnya sangat penting. Monggo dilanjut Pak Yogi. oke, baik. Ini kita langsung aja login. Login menggunakan nomor peserta masing-masing. Untuk passwordnya itu menggunakan tanggal lahir ya, tapi tahun, bulan, tanggal. Oke, masuk.
Oke, di halaman beranda ini ada sistem pendaftaran UKT Winsi Samarinda. Perhatian, tahap pengisian data pada sistem UKT dapat dilihat pada gambar di bawah. Ini alur pengisian form UKT mahasiswa baru. Pengisian data setiap tahap saling berkaitan. 3, jika ada menu pengisian yang tidak dapat dibuka atau dipilih, berarti Anda belum menyelesaikan tahap pengisian data sebelumnya. 4, pengisian data dinyatakan selesai setelah Anda melakukan finalisasi. Ini alurnya yang pertama itu adalah mengisi biodata, isi biodata dan upload dokumen biodata. Dilanjutkan dengan yang kedua, data keluarga. Mengisi data keluarga dan mengupload dokumennya. Dilanjutkan yang ketiga, data tempat tinggal, data rumah, dan dokumennya. Selanjutnya data prestasi. Ini mengisi data rapor dan data-data prestasi. Selanjutnya yang kelima adalah finalisasi. Oke, lanjut kita langsung ke biodata ya. Nah, di biodata ini di sini ada tips isi dan simpan biodata terlebih dahulu sebelum melakukan upload dokumen. Jadi kita harus mengisi biodata dulu sebelum di sebelah kiri ini sebelum mengupload dokumen yang ada di sebelah kanan. Lanjut aja kita isi biodatanya dahulu. NISN kalian, NIK, nomor induk kependudukan, agama, tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, alamat tinggal atau domisili tinggal pada saat ini, desa atau kelurahan, kotanya. Kota ini pilihan seperti ini ya, jadi kita ketik dahulu kotanya, misalkan Balikpapan. Nah, dia akan muncul, itu tinggal dipilih aja. Kalau Samarinda, nanti ada muncul, tinggal dipilih. Kode posnya. Email kalian yang masih aktif ya. Nomor HP kalian. Nomor WA, kalau apabila WA dan nomor HP berbeda, jika sama kopikan saja. Kewarganegaraan. Kemudian kita simpan. Jika muncul seperti ini berarti sudah berhasil menyimpan biodata. Selanjutnya kita mengupload dokumen ya di sini. Pastikan file yang diupload memiliki kualitas yang bagus, tidak pecah, dengan ukuran maksimal 500 KB dengan format PDF, JPG, JPG, atau PNG. Untuk rapor maksimal itu adalah 5 MB. Ini untuk download surat pernyataan. Kamu tidak perlu membuat format surat pernyataan sendiri, cukup download dari link di bawah, tanda tangani, lalu upload melalui form dokumen. Kita coba download. Nah, formnya nanti seperti ini. Di sini sudah tertera nama, NIK, nomor pendaftaran, tempat lahir, tanggal lahir, alamat tempat tinggal, email, nomor HP, dan kewarganegaraan. Nah, ini silakan di-download. Save to PDF, tinggal diklik save. Disimpan saja. Oke. Selanjutnya kita mengisi dokumen, mengupload dokumen. Yang pertama itu ada ijazah. Nah, perhatikan untuk teman-teman, jika di sini di pilihan ini ada tulisan jika ada, itu berarti tidak wajib untuk diupload. Tapi jika memang ada dokumennya, silakan diupload saja. Untuk yang tidak ada tulisannya ini berarti wajib diupload. Ijazah terakhir. Ini langsung upload ijazahnya.
Ini sebagai contoh saja ya teman-teman, ini di bawah 500 KB. Di sini size-nya 172 berarti masih bisa. Kita upload. Oke, sukses kita upload. Untuk dokumen yang berhasil diupload itu akan muncul di bawah ini. Ini bisa kita tampil dulu untuk melihat hasilnya. Nih. Atau misalkan kalau hasilnya salah bisa kita hapus. Kita hapus. Ini sukses menghapus, kemudian kita upload dengan dokumen yang benar. Selanjutnya mengupload SK nilai ujian nasional, SKL, surat keterangan mengikuti ujian, kartu ujian, atau kartu pelajar. Oke. Kemudian kartu Indonesia Pintar. Ini jika ada, apabila tidak diupload tidak apa-apa, tetapi sebaiknya diupload jika memang punya. Ini loh 12. Kemudian surat keterangan ranking 1 sampai dengan 5 dari MA, SMA, atau SMK dari sekolah ya, jika ada. Ini suara saya masih terdengar, Pak ya? Masih Pak, jelas Pak. Oh ya, baik. Aman. Ini surat pernyataan kebenaran yang tadi di-download ya. Ini di-download, kemudian di-stempel ya. Kalau kita lihat di sini, kalau di-stempel, di materai. Ini di-download, di sini ada tulisannya materai. Jadi di materai, kemudian ditanda tangan, kemudian di-scan lagi. Jadi surat pernyataannya itu di-download, di materai, tanda tangan, kemudian di-scan, dan di-upload. Oke, yang terakhir scan rapor. Untuk teman-teman, jika proses ini belum selesai, maka kita tidak bisa ke selanjutnya ya. Selanjutnya dia dikunci, jadi tidak bisa ke selanjutnya. Jadi proses ini harus selesai dulu, baru bisa ke selanjutnya. Scan rapor. Nah, untuk rapor, saya himbau kepada teman-teman, jadi rapor itu seperti ini ya. Sebentar saya. Jadi rapor itu dijadikan satu dari semester 1 hingga semester 5. Jadi ini semester 1, kelas 1 semester 1, kemudian kelas 1 semester 2, selanjutnya kelas 2 semester 1, semester ganjil semester 1, kelas 2 semester 2, berarti sini semester 4, dan terakhir kelas 3 semester 1, semester 5. Jadi dijadikan satu ya, jangan dipisah-pisah. Jadi untuk rapor dijadikan satu seperti ini, semester 1 sampai 5. Upload. Ini agak lama karena mungkin size-nya yang besar, karena dijadikan satu, makanya di sini size untuk raport itu maksimal 5 MB. Baik, sudah kita upload semua, selanjutnya kita ke, nah ini untuk pengisian data keluarganya bisa, tapi untuk selanjutnya ke rumah tidak bisa karena harus kita mengisi data keluarga dahulu. Ini tipsnya sama, melakukan pengisian data dulu di sebelah kiri, kemudian mengupload dokumen di sebelah kanan. Jadi harus mengisi dulu data di sebelah kiri, kemudian disimpan, baru mengupload dokumennya di sebelah kanan. Nama ayah, sesuai KTP. Nick-nya. Ini sebagai contoh saja. Status, apakah hidup atau sudah meninggal dunia. Pendidikan ayah, ini pendidikan terakhir. Misalkan di sini sarjana. Untuk sarjana muda ini D3 atau D4. Ya, seperti itu Pak ya. Untuk sarjana ini S1. Pekerjaan. Di sini ada pegawai negeri, karyawan swasta, ABRI, nelayan, wira swasta, pensiunan, guru atau dosen negeri, PNS yang bukan guru atau dosen, TNI, guru atau dosen swasta, pegawai swasta, pedagang, ahli atau profesi bekerja perorangan, petani, buruh, pensiunan, PNS atau TNI, pensiunan pegawai swasta, ini lain-lain, misalkan tidak ada yang dari pilihan ini ya.
Saya taruh di sini sebagai pegawai negeri. Penghasilan ini tidak menggunakan titik atau koma, jadi angka saja, misalkan 3 juta. Nomor HP ayah, selanjutnya nama ibu, nicknya ibu, status, pendidikannya ibu, misalkan di sini kita buat sarjana muda. Pekerjaan, ini sama seperti yang tadi, misalkan ibunya pekerjaannya tidak ada di sini, misalkan ibu rumah tangga ya, di sini kan tidak ada ya. Itu kita bisa ke lain-lain. Penghasilan, jika penghasilan ibu kan kalau ibu rumah tangga itu tidak ada penghasilannya, bisa kita tulis 0. Nomor HP ibu. Nah, ini jumlah anggota keluarga yang masih ditanggung oleh orang tua ya. Misalkan punya adik 2 gitu. Jadi yang masih ditanggung berarti sama yang ditanggung 3. Alamat. Ini alamat orang tua. Jalan. Desanya. Warga negaraan. Oke. Kita cek dahulu. Jika sudah benar, klik simpan. Berhasil memperbaharui keluarga. Selanjutnya, kita ke mengupload dokumen. Pastikan file yang diupload memiliki kualitas yang bagus, tidak pecah dengan ukuran maksimal 500 KB. Yang pertama, KTP peserta, berarti KTP calon mahasiswa, dan KTP ayah, dan KTP ibu ini jadi satu file. Jadi kayak rapor tadi kan jadi satu file, rapor 91-95, sekarang KTP jadi satu file. Kita upload. Untuk KTP ini yang foto tampak depannya aja ya, yang seperti ini ya. Nah, tampak depan ini aja, tampak belakangnya tidak usah. Tapi dengan KTP, foto KTP ayah dan ibu juga ya. Jadi satu file, upload. Oke, berhasil. Selanjutnya, kartu keluarga. Ini sebagai contoh saja. Baik. Selanjutnya, slip gaji atau surat keterangan penghasilan dari keluarga sempat jika ada. Jika tidak ada, tidak diupload, tapi kalau ada sebaiknya diupload. Selanjutnya, surat keterangan tidak mampu ini dari kelurahan, jika ada. Jika tidak ada, tidak diupload. Jika ada, sebaiknya diupload. Ijazah terakhir ayah dan ibu satu file. Jadi ijazah ayah, ibu dijadikan satu file. Oke, baik, kita sudah mengupload semua. Selanjutnya kita ke rumah. Ini sudah bisa diisi untuk data rumah. Baik. Mengisi data dulu di sebelah kiri, kemudian melakukan upload dokumen di sebelah kanan ya. Status milik rumah, sini ada rumah orang tua, rumah saudara, asrama, pondokan, rumah sendiri, ada rumah sewa atau kontrak. Dan ini kalau tidak ada di pilihannya ini bisa dengan lain-lain. Kita pilih rumah orang tua, tahun kepemilikan, ini bisa ditanyakan ke orang tua. Misalkan tahun 2002. Sumber listrik, untuk sekarang mungkin sudah PLN semua ya. PLN, besar daya, ini bisa ditanyakan juga ke orang tua, besar daya PLN-nya berapa. Saya masukkan 1.300. Sumber air, ini ada PDAM, ini umum, misalkan kalau ada sumur umum atau yang selain PDAM, kalau di perumahan itu ada yang bukan PDAM dia, atau ini tidak ada jika memang tidak ada. Atau sekarang kebanyakan PDAM sudah ya. PDAM. Luas tanah ini bisa ditanyakan ke orang tua. Ini dalam meter persegi ya. Luas tanahnya. Saya isi 1.200. Untuk luas rumah bisa juga ditanyakan ke orang tuanya berapa luas rumahnya. Sini saya isi 45.
Jenis atapnya, di sini ada tanah liat, genteng tanah liat, genteng beton, atap cor, genteng kaca, genteng metal, genteng aspal, seng, asbes atau sirap. Kebanyakan besar itu seng ya, baik seng. Jenis dindingnya di sini ada bata, batako, blok beton, kayu, bambu atau rotan. Saya isi bata. Jenis lantai ada tanah, tegel, keramik atau parket, kayu, marmer atau beton. Ini saya isi tegel. Ada WC. Sekarang kebanyakan rumah sudah ada WC-nya, jadi klik aja ada. Jika memang tidak ada WC-nya, klik aja tidak ada. Jarak ke kampus. Untuk jarak ke kampus ini bisa kita gunakan aplikasi Google Maps. Bisa kita lihat dari rumah menunjukkan ke arah kampus. Jarak ke kampus sih ya penempatannya Pak Zen itu. Misalkan 25 km. Baik, kita simpan dahulu. Selanjutnya kita mengupload dokumennya. Seperti biasa, ini dokumennya maksimal 500 KB. Memiliki kualitas yang bagus, tidak pecah. Yang pertama, bukti pembayaran listrik terbaru jika ada. Baik, kita upload dokumennya. Ini kita sebagai contoh saja. Kita upload. Jika menggunakan, misalkan ada yang menggunakan mobile banking, nah itu bisa di screenshotkan aja bukti pembayarannya itu di mobile bankingnya. Lalu sini ada pajak bumi dan bangunan jika ada. Ini jika ada kita tidak uploadkan tuh bisa. Jadi kita lanjutkan aja ke misalkan foto rumah tampak depan. Foto rumah tampak depan. Nah, upload untuk foto rumah tampak depan tuh foto full seperti ini ya. Tampak depan. Nah, jadi seperti ini. Foto full rumah tampak depannya. Oke, lanjut ke foto rumah tampak samping. Foto rumah tampak samping. Ke foto rumah tampak samping itu seperti ini. Jadi tampak samping, nih kelihatan sampingnya. Lalu bagaimana jika rumahnya itu bergandengan dengan rumah tetangganya? Nah, itu mungkin bisa difoto yang pas bergandengannya itu, walaupun dari depan tidak apa-apa. Tampak samping. Sebentar, internetnya sepertinya stabil. Selanjutnya foto rumah tampak belakang. Tampak belakang ini harus full juga, belakangnya terlihat seperti ini. Kalau misalkan belakang samping tidak bisa difoto karena mungkin sampingnya udah ke tetangganya, terus belakangnya juga ke tetangganya. Mungkin bisa kalian pakai foto rumah tampak depan atau yang lainnya, nanti bisa pakai foto rumah yang tampak depan aja. Atau mungkin kalau lantai 2 bisa dari lantai 2 untuk foto rumah tampak belakangnya. Selanjutnya di sini bukti pembayaran air terbaru, ini jika ada, kita lewati saja. Foto bersama keluarga di dalam rumah. Nah, untuk foto bersama keluarga di dalam rumah itu kalau bisa yang terbaru ya. Jadi yang seperti ini. Jadi bukan foto pada saat nikahan, pada saat nikahan itu bukan ya. Jadi foto terbaru sama keluarga di dalam rumah. Keluarga itu misalkan ada adiknya atau kakaknya, juga misalkan ada atau kakaknya ada di luar kota, berarti yang ada aja yang di rumah bisa. Kalau untuk teman-teman mungkin jangan untuk coret-coret dahulu ya. Foto kamar mandi. Foto kamar mandi. Foto kamar mandi seperti ini. Ini ada. Nah, seperti ini foto kamar mandi. Foto dapur. Foto dapur, sini ada. Nih, seperti ini foto dapurnya.
Selanjutnya foto ruang tamu. Foto ruang tamu. Nah, ini seperti ini foto ruang tamunya. Baik, kita sudah mengupload semua dokumen data rumah. Kita lanjut ke prestasi. Prestasi ini buat rapor. Yang pertama rapor. Nah, rapor ini misalkan kelas 10 semester 1. Itu nilai rata-ratanya berapa bisa dilihat di rapor tadi ya. Di sini ada rata-ratanya enggak? Oh, ini tidak ada rata-ratanya, mungkin bisa dirata-ratakan sendiri atau mungkin bisa ditanyakan ke gurunya rata-ratanya bagaimana, seperti apa. Rata-ratanya dengan skala 1 sampai 100. Misalkan rata-ratanya kita 90. Kita simpan. Selanjutnya tambah lagi untuk yang kelas 10 semester 2. 9 misalkan. Selanjutnya kelas 11 semester 1. Itu setiap semester ya, Pak Yogi ya. Iya, tiap semester. Tuh, diperhatikan. Jadi Bagi pengisian peserta ini tiap semester ya, bukan cuma satu saja, tapi tiap semester. Baik, baik. Di sini ada pilihannya, semester kelas 11 semester 2. Kelas 3 semester 1. Baik, ini sudah ada semesternya 1, 2, 3, 4, 5 sampai semester 5. Selanjutnya ke prestasi jika ada. Nah, ini ada jenis prestasinya itu apa? Misalkan ada sains, ada seni misalkan musik atau nari, olahraga, ada tilawah atau seni karya ilmiah, ada tahfiz dan lain-lain. Kita ambil di sini mungkin olahraga ya. Nah, tingkatnya ini bisa dilihat di sertifikatnya. Tingkat sekolah, kecamatan, kabupaten, kota, provinsi, nasional, dan internasional. Misalkan kita tingkat kecamatan, peringkatnya, ini biasanya ada juga di sertifikatnya mau peringkat berapa. Misalkan kita peringkat 3. Nah, ini baru kita scan dokumennya. Kita upload dokumennya. Sebagai contoh saja, kita upload dokumennya, kemudian kita simpan. Jika ada lebih dari satu prestasi, bisa ditambahkan lagi. Seni, tingkat kabupaten. Baik, sini sudah tampil. Selanjutnya adalah finalisasi. Nah, di sini pastikan seluruh data yang telah diupload sudah benar dan sesuai fakta. Segala penipuan dapat berakibat fatal. Bahkan ada tips, selalu cek data yang ditampilkan pada form ini sebelum melakukan finalisasi. Karena finalisasi hanya dapat dilakukan satu kali. Jika kamu sudah yakin dengan seluruh data yang diisikan, centang persetujuan dan klik tombol finalisasi. Baik, kita cek dulu datanya satu persatu dari segmen biodata, segmen keluarga, rumah, prestasi, dan prestasi ya. Misalkan di biodata ini ada yang salah. Misalkan yang salah itu nick ya. Misalkan nicknya ini salah nih. Harusnya belakangnya 2, ini kalau 1. Nah, kalau salah, kita balik lagi ke biodata. Nah, di sini kita isikan sini, kita ganti dengan 2. Baru kita simpan. Baik, berhasil disimpan, kita lihat lagi di finalisasi. Nah, ini sudah terubah. Jadi kalau misalkan di sini ada yang salah, misalkan di segmen keluarga, kita bisa ubahnya kembali ke keluarga. Misalkan ini kayak belakangnya 3. Kita ganti 3, kemudian kita simpan. Sudah berhasil menyimpan, balik lagi ke finalisasi, kita lihat. Nah, ini kayak sudah berubah. Jika sudah benar semua, maka klik di sini. Saya yakin dan menyatakan bahwa data yang telah ditambahkan dan tertera di overview di atas adalah data yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Dicentang, kemudian diklik finalisasi. Oke, data sudah difinalisasi, download bukti daftar UKT-nya. Nah, ini silakan disimpan saja bukti daftarnya.
Selanjutnya bisa menunggu sampai penentuan besaran UKT-nya. Itu kalau tidak salah tanggal 9 ya Bapak ya. Nanti apabila sudah keluar pemberitahuan besaran UKT-nya, pengumuman besaran UKT-nya itu akan muncul di sini nilai besarannya. Kemudian ini nama bank untuk pembayarannya bisa dilihat di sini ada BSI, ada BTN, dan Bank Kaltim Tara Syariah, ini BKT. Nominalnya nanti muncul di sini. Terus di sini untuk pembuatan tagihan virtual akun. Jadi diklik dulu virtual akunnya, baru nanti bisa dibayarkan. Silakan melakukan pembayaran sesuai dengan nominal di atas dan jangan melewati batas expired virtual akun atau pembayaran akan dianggap batal. Nah, dilihat juga nanti expirednya virtual akunnya dalam proses pembayaran ya. Oke, selanjutnya setelah melakukan pengisian UKT, kemudian pembayaran, setelah pembayaran kita lanjut ke pembuatan NIM. Ini kita lihat di jadwal pelaksanaan di UMAN. Nah, di sini ada UMAN UINSI gelombang 1. Ini tadi pengisian biodata sampai 5 sampai dengan 9 Agustus. Untuk pengumumannya besaran tarif Senin. Berarti bisa dilihat di Senin nanti tanggal 12 Agustus. Kemudian pembayaran tanggal 12 Agustus sampai dengan tanggal 17. Ini cuma 6 hari ya pembayaran ya. Jadi ini jadwalnya dilihat terus ya, dipantau terus sama teman-teman agar tidak terlewat. Karena kalau sudah terlewat seperti yang Bapak Kapus bilang, itu tidak ada untuk memperpanjang lagi. Karena sudah mepet dengan PBAK. Selanjutnya setelah pembayaran, kemudian pembuatan NIM. Ini tanggal 12 sampai dengan tanggal 17. Pembuatan NIM, kita klik di sini. Nah, untuk generate NIM, di sini ada petunjuknya, ini bisa dilihat langkah-langkahnya. Lulus seleksi melalui salah satu jalur penerimaan yang telah ditetapkan, mengisi form pendaftaran UKT, tadi sudah, memperoleh informasi terkait besaran, tadi sudah, melakukan pembayaran UKT, nanti pada saat pengumuman, melakukan NIM melalui laman ini, catat dan dokumentasikan NIM dengan sebaik-baiknya, karena NIM akan Anda gunakan selama menjadi mahasiswa. Melakukan pengisian biodata ini ketika sudah generate NIM. Baik, untuk generate NIM, ini ada nomor peserta, jadi nomor peserta kalian, ini PIN di stroke pembayaran, biasanya dikasih PIN, atau mungkin nanti dia muncul pada saat setelah finalisasi. Bentar dulu, cek dulu. Nah, di sini nanti biasa juga akan muncul PIN-nya setelah melakukan pembayaran. PIN-nya 6 digit angka, selanjutnya NISN kalian, NIK kalian, tempat lahir kalian, tanggal lahir, nama ibu kandung, alamat email kalian. Ini captcha-nya ini tinggal jawab aja 10 tambah 8. Setelah itu proses buat NIM. Nah, setelah proses buat NIM nanti akan muncul, jika datanya benar, dia akan muncul NIM sama PIN untuk masuk ke portal untuk registrasi. Nah, untuk registrasi, saya klik di sini buat registrasi. Nah, ini username-nya itu adalah PIN yang tadi, username itu NIM yang telah di-generate tadi. Di sini nanti setelah generate dia muncul NIM-nya. Baru password-nya itu adalah PIN-nya. Jadi di sini harusnya NIM sama PIN. Nah, NIM-nya itu buat username, PIN-nya buat password. Kemudian kalian masuk. Setelah masuk nanti di dalam kalian akan registrasi di menu registrasinya. Ya, seperti itu.
PIN akan didapatkan ketika sudah membayar UKT ya Pak ya? Iya, setelah membayar UKT, baru PIN untuk generate NIM-nya tuh akan didapatkan buat PIN generate NIM. Baik. Ya mungkin seperti itu penjelasan untuk pengisian UKT generate NIM-nya Pak. Baik. Dari kami tim TIPD, saya kembalikan ke Pak Kapus. Baik, terima kasih banyak Bapak Yogi Rahmat Santosa selaku perwakilan dari TIPD WISI Samarinda. Apa itu TIPD? TIPD itu adalah Teknologi Informasi Pangkalan Data. Betul ya Pak ya? Betul Pak, kepanjangannya ya? Ya, teknologi informasi dan pangkalan data. Dan pangkalan data UINSI Samarinda. Nah, semua data teman-teman selama berkuliah di UINSI Samarinda itu akan terekam di portal itu ya, di generate nih portal kemahasiswaan dari KRS, KHS, transkrip nilai, itu semuanya barcode absen selama perkuliahan, itu semuanya ada di situ. Untuk itu, kawan-kawan, saya mohon dengan sangat setiap password dan PIN yang Anda buat itu jangan sampai Anda lupa atau hilang. Karena itu sangat berkaitan erat sampai Anda bahkan mau mendaftar wisuda dan yudisium sekalipun, ketika Anda sudah di semester akhir itu sangat penting untuk Anda simpan dan Anda gunakan seperti itu. Terima kasih sekali lagi. Ada yang mau ditanyakan? 2 orang saja, karena sebentar lagi kita akan melaksanakan sholat zuhur jika ada. Yang jelas grup sudah kita buat ya. Tadi penjelasan saya pikir juga sudah sangat detail arahannya. Nanti link terkait UKT dan link terkait generate NIM akan kembali saya share di grup agar teman-teman bisa mengikuti setiap langkah-langkahnya seperti itu ya. Bagi teman-teman kita yang belum bergabung, saya berharap bisa bergabung nanti di grup WhatsApp ya yang sudah kita siapkan. Seperti itu. Silakan Aldiansa. Saya ingin bertanya Pak, Mm-mm. tentang pengurangan UKT itu bisa di awal atau nanti di pertengahan semester? Pengurangan, oke, saya tahan dulu ya. Selain Aldiansa ada lagi? Satu lagi, kawan-kawan. Boleh raise hand? Atau langsung menyampaikan? Ya, silakan Livia Sahwa. Ya Pak, izin saya mau bertanya mengenai PBAK Pak. Oh, PBAK. Kenapa PBAK? Kan untuk pendaftaran PBAK itu tanggal 7 sampai 12 Agustus ya Pak. Mm-mm. Dan syaratnya itu ada melampirkan bukti pembayaran UKT. Sedangkan pembayaran UKT di tanggal 12 sampai 17 Agustus. Jadi setelah pembayaran di tanggal 12 langsung daftar PBAK ya Pak di hari itu juga. Iya, baik. Terima kasih. 2 pertanyaan sudah saya tampung ya. Saya akan jelaskan Mbak Livia. Terkait tentang Ya. mahasiswa jalur UMAN, ya, yang pertama tadi pertanyaannya adalah apakah pengurangan UKT bisa dilakukan? Pengurangan UKT itu kawan-kawan itu bisa dilakukan sesungguhnya di setiap semester apabila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan seperti itu ya, sesuatu yang tidak diinginkan dan itu bisa Anda laporkan ke pihak akademik. Nauzubillah misalnya ada orang tua kita misalnya tiba-tiba di PHK dalam pekerjaannya seperti itu dan memaksa untuk harus tidak mampu lagi membayar UKT sekian, itu bisa diajukan di layanan akademik seperti itu di setiap semester ya, di akhir semester seperti itu. Nah, untuk saat ini teman-teman bisa nanti menentukan bisa nanti membayarkan UKT yang telah ditentukan oleh pihak akademik. Di semester selanjutnya apabila terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan yang memaksa teman-teman harus menurunkan UKT-nya dan jelas ada laporan yang kita terima, maka kampus pasti akan membijaksanai itu. Ya, kampus pasti akan membijaksana itu dan UKT pasti akan ditentukan dengan sebijaksana mungkin. Yang kedua, untuk jalur UMAN, kalau seandainya pada tanggal 12 itu sudah dilakukan proses pembayaran UKT, maka lebih baik langsung melakukan proses pendaftaran pada PBAK. Nanti saya akan berkoordinasi kepada Wakil Rektor 3 bidang kemahasiswaan untuk membijaksanai jalur UMAN untuk diberikan batasan tambahan waktu untuk bisa mendaftar PBAK. Nanti saya akan informasikan kebijakan itu kepada WR3 ya, Wakil Rektor 3 bidang kemahasiswaan. Dan saya juga berharap teman-teman semua informasi akan kami update selalu di media sosial PMB dan untuk bisa terus dipantau informasi apa
Lalu kalau seandainya juga ada yang bertanya, asrama apakah gratis? Asrama itu gratis ya bagi yang memenuhi kriteria untuk diasramakan ya. Nanti akan ada lagi seperti itu asrama yang akan ada lagi nanti dijelaskan tentang kegiatan asrama pada saat PBAK itu juga akan dijelaskan. Untuk hari ini saya berharap teman-teman fokus dulu untuk pengisian UKT dan pembayaran UKT-nya, lalu melakukan proses generate NIM sampai mendapatkan NIM. Maka portal yang dibuat oleh TIPD itu adalah portal digitalnya teman-teman selama berkuliah. Jangan sampai hilang, download di handphone teman-teman bisa. Di Play Store itu ada portal ya. Nah, teman-teman bisa, karena absen semuanya itu di situ. Winsi tidak lagi menerapkan absen manual, sudah menggunakan absen secara digital yang telah didesain sedemikian rupa oleh TIPD Winsi Samarinda. Untuk itu nantinya menjadi senjata teman-teman ya, senjata untuk teman-teman nanti bisa berkuliah dengan lancar. Ya, baik. Ada lagi? Cukup saya pikir. Dan semangat sampai bertemu di Winsi Samarinda. Saya jawab sebelum ada yang tanya lagi. Apabila ada bertanya, Pak, apakah berkas fisik nanti akan dikumpulkan setelah melakukan proses daftar ulang dan sebagainya? Iya, nanti berkas fisik yang diminta akan dikumpulkan akan dikumpulkan secara offline. Kapan? Dikumpulkannya adalah kepada fakultas masing-masing tempat teman-teman diterima. Apabila diterima di FTIK, maka antar berkas itu ke FTIK. Apabila teman-teman diterima di FEBI, antar berkas itu di akademiknya FEBI. Waktu pengumpulan itu Senin sampai Jumat. Sabtu tidak ada pelayanan ya, Senin sampai Jumat saja. Kapan Pak dikumpulkan? Nanti setelah semua registrasi online-nya sudah selesai. Itu tidak butuh waktu cepat. Artinya selesaikan dulu semua kewajiban yang ada. Ya. Baik, jika saya pikir sudah cukup, sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Yogi atas waktunya. Nggih, Pak, mohon Ya, senantiasa kesabarannya nggih, Pak. Sehat selalu seperti IPD dan teman-teman amin. semua. Akhirnya saya akhiri pertemuan kita hari ini. Semoga dapat membawa manfaat. Tadi sudah saya share di komentar ya, silahkan bergabung. Informasikan juga bagi teman-teman yang belum bergabung. Sehat selalu, sampai bertemu di Winsi Samarinda dan menjadi mahasiswa Winsi Samarinda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Halo, Salam. Salam. Bye-bye.